Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rika Triani, Nadia Utami, Frigia Rensa, Muhammad Yusran, Syahrul Haeran, akan memaparkan hasil diskusi kami tentang peran asuransi dalam pengalihan resiko. Berikut poin-poin yang akan kami bahas dalam pemaparan materi kami. Pertama, pengertian asuransi. Kedua, karakteristik asuransi. Ketiga, jenis resiko asuransi. Keempat, syarat-syarat resiko yang akan diasuransikan. Kelima, prinsip-prinsip asuransi. Keenam, tujuan asuransi sebagai pengalihan resiko. Ketujuh, fungsi asuransi sebagai pelimpahan resiko. Pengertian asuransi. Asuransi merupakan sebuah lembaga yang didirikan atas dasar untuk menstabilkan kondisi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Dengan harapan, pada saat risiko dialihkan ke pihak asuransi, maka perusahaan menjadi lebih fokus dalam menjalankan usaha. Jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi adalah pembayaran klaim kepada nasabah. Asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan atau insured dan perusahaan asuransi atau insurer, di mana insurer bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami pihak yang diasuransikan dan pihak pengasuransi memperoleh premi asuransi sebagai balasannya. Karakteristik asuransi. Perusahaan asuransi menggunakan the law of large number sebagai dasar operasi mereka. Hukum tersebut menjelaskan semakin banyak exposure atau risiko yang serupa, semakin kecil penyimpangan kerugian yang terjadi dari kerugian yang diperkirakan. Sebagai contoh, untuk individu, risiko atau ketidakpastian yang berkaitan dengan kematian sangat tinggi. Tetapi jika exposure atau risiko kematian tersebut dikumpulkan oleh perusahaan asuransi, risiko kematian tersebut menjadi lebih mudah dan lebih akurat untuk dihitung. Jika exposure atau risiko kematian yang dikumpulkan mencapai, maka kematian yang sesungguhnya akan menyimpang dari yang diperkirakan tidak lebih dari 1% akurasi meningkat. Jenis risiko asuransi. Yang pertama, risiko murni atau pure risk. Hal yang dimaksud dalam pure risk adalah risiko yang dirasakan ketika kerugian terjadi. Jika tidak terjadi, maka tidak akan ada keuntungan maupun kerugian. Contohnya, kebakaran menyebabkan kehilangan harta benda, sehingga membuat kita merugi secara finansial. Jika tidak terjadi kebakaran, maka kita tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Sama halnya dengan contoh lainnya seperti kebanjiran, meninggal dunia, dan lain sejenisnya. Yang kedua, risiko spekulatif atau speculative risk. Jika risiko ini memiliki dua kemungkinan, yaitu menimbulkan kerugian atau keuntungan. Contohnya ketika menginvestasikan sebagian uang ke saham, maka akan ada risiko untung dan rugi yang mungkin terjadi. Karena itu, investasi memiliki risiko spekulatif yang perlu dipertimbangkan. Ketiga, risiko individual atau individual risk. Kerugian yang terjadi memberikan dampak finansial pada diri sendiri dan kalangan kecil. Salah satu contohnya ialah jika kepala keluarga meninggal dunia dan tidak memiliki asuransi jiwa, maka akan berpengaruh pada finansial keluarga yang ditinggalkan. Contohnya ketika cedera fisik dan tidak bisa bekerja lagi, juga akan mempengaruhi finansial dari diri sendiri dan tanggung jawab orang tersebut. Selanjutnya yaitu syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan. Beberapa syarat resiko untuk dapat diasuransikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, resiko tersebut haruslah bersifat murni atau pure. Menurut sifat kejadiannya, resiko dapat timbul benar-benar sebagai suatu kebetulan atau aksidental dan dapat timbul karena suatu perbuatan spekulatif. Resiko murni adalah resiko yang spontan, tidak dibuat-buat, tidak disengaja, atau dicari-cari, bahkan tidak dapat dihindari dalam jangka pendek. Yang kedua, resiko bersifat definitif. Pengertian definitif yaitu risiko dapat ditentukan kejadiannya
secara pasti dan jelas serta dipahami berdasarkan bukti kejadiannya. Yang ketiga, resiko bersifat statis. Pengertian statis yaitu probabilitas kejadian relatif statis atau konstan tanpa dipengaruhi perubahan politik dan ekonomi suatu negara. Hal tersebut berbeda dengan resiko bisnis yang bersifat dinamis karena sangat dipengaruhi stabilitas politik dan ekonomi. Yang keempat, resiko berdampak finansial. Setiap risiko mempunyai dampak finansial dan non-finansial. Risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko yang mempunyai dampak finansial, karena yang dapat diperhitungkan adalah kerugian dari finansialnya. Yang kelima yaitu risiko measurable atau quantifiable. Syarat lain adalah besarnya kerugian finansial akibat risiko tersebut dapat diperhitungkan secara akurat. Yang keenam yaitu ukuran risiko harus besar. Derajat risiko memang relatif dan dapat berbeda dari suatu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu lain. Risiko yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi hendaknya memenuhi syarat ukurannya. Prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip dasar asuransi seringkali disebut sebagai doktrin asuransi. Dalam hal ini, prinsip-prinsip asuransi mencakup insurable interest, utmost good faith, indemnity, serta subrogation and contribution. Prinsip yang pertama adalah insurable interest. Insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Artinya, tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat dari peristiwa itu. Prinsip insurable interest, sesuatu yang dipertanggungkan semata-mata hanya menyangkut kepentingan yang bisa mengakibatkan kerugian dalam konteks finansial atau sesuatu yang dipertanggungkan. Prinsip yang kedua yaitu utmost good faith. Utmost good faith yaitu adanya etikat baik dari kedua belah pihak. Tertanggung dan penanggung tidak boleh mengembangkan fakta yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Utmost good faith secara sederhana bisa diterjemahkan sebagai niatan baik. Dalam hal ini, hal yang dimaksud adalah dalam menetapkan kontrak atau persetujuan sudah seharusnya dilakukan semata-mata berlandaskan dengan niatan baik. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika kemudahan baik dari pihak tertanggung maupun penanggung menyembunyikan suatu fakta yang biasa mengakibatkan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak di antara keduanya. Prinsip semacam ini sebenarnya berlaku dalam segala bentuk perjanjian maupun persetujuan. Prinsip yang ketiga yaitu indemnity. Indemnity yaitu berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung pada saat setelah mengalami kerugian, sebagaimana pada posisi sebelum menuai kerugian yang disebabkan peristiwa yang tidak diinginkan, seiring dengan ketidakpastian itu sendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa indemnity merupakan prinsip ganti rugi oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi, apabila seseorang tertanggung menderita kerugian finansial yang diakibatkan oleh risiko tertentu yang dijamin perusahaan asuransi benar-benar terjadi, maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya. Prinsip yang keempat yaitu subrogation dan contribution. Subrogation adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Subrogation atau subgrasi adalah merupakan hak penanggung selaku pihak yang telah memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung, di mana dalam hal ini penanggung memiliki hak untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan kerugian. Sedangkan contribution atau kontribusi adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lain yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Prinsip kontribusi merupakan bagian dari konsekuensi logis prinsip indemnity. Dalam prinsip semacam ini, penanggung memiliki hak otoritas guna mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan serupa untuk turut andil dalam membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Tujuan asuransi sebagai pengalihan risiko. Secara umum,
asuransi yang dilakukan oleh seseorang adalah bertujuan untuk mengalihkan resiko untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi, pembayaran santunan, atau kepentingan kesejahteraan anggota. Pengalihan resiko artinya tertanggung mengetahui bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, mereka akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raga. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Fungsi asuransi sebagai pelimpahan risiko. Pada hakikatnya, setiap kegiatan manusia di dunia ini, berapapun sederhananya, selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif. Ada kalanya beruntung dan ada kalanya mengalami kerugian, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut risiko. Oleh karena itu, manusia mencari jalan dan upaya bagaimana caranya agar risiko yang seharusnya ia tanggung sendiri itu dapat dikurangi dan dibagi kepada pihak lain yang bersedia menanggung risiko tersebut. Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risiko ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Peralihan risiko dari pihak satu ke pihak lain apabila dilakukan secara teratur oleh kalangan luas dalam masyarakat dan dalam frekuensi yang relatif lama dan terus-menerus akan melahirkan suatu lembaga. Lembaga demikian dapat disebut sebagai lembaga asuransi atau pertanggungan. Demikianlah pemaparan materi kami. Kami ucapkan terima kasih.